Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran ala ni'amihi, salatan wa salaman ala Nabi Muhammad SAW ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita agar mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa kondisi umat saat ini, khususnya terkait beberapa kasus, yakni perceraian yang ada di negeri ini, berdasarkan data BPS tahun 2024, diinformasikan 399 sekian, ribu sekian, terjadi perceraian dan 40%-nya disebabkan oleh selingkuh. Perselingkuhan merupakan salah satu sebab dari keluarga yang harmonis menjadi bercerai. Ditambah lagi adanya dispensasi pernikahan usia dini yang diajukan kepada kantor urusan agamaan dari tahun 2000 sampai 2025 sebanyak 263.000 sekian. Cukup memiriskan. Ditambah lagi jika kita melihat beberapa produk-produk dari konten kreator yang lebih dominan dengan talent-talent atau kegiatan-kegiatan yang mengajak kepada perbuatan zina atau taqarrub bizina. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah dikarenakan lemahnya keimanan kaum muslimin di negeri ini. Yang kedua adalah jiwa permisif atau bisa dikatakan masyarakat yang permisif terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, khususnya terkait interaksi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, tentu disebabkan penerapan sistem sekuler yang landasannya di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk melakukan interaksi baik laki-laki dan perempuan, sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki solusi-solusi yang komprehensif, sehingga hal-hal yang menjadi masalah di negeri ini, khususnya interaksi laki-laki dan perempuan, dapat terselesaikan. Mungkin sebagian masyarakat memahami bahwa solusi Islam ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap interaksi laki-laki dan perempuan adalah dicambuk, dirajam, hanya itu, sehingga menganggap Islam adalah ajaran yang sangat kejam. Tapi ingat bahwa cambuk dan rajam adalah solusi terakhir terhadap solusi atau instrumen yang dilakukan oleh Islam agar seseorang atau dua pasangan yang tidak sah melakukan hubungan yang sepatutnya. Solusi pertama dalam Islam yakni Islam mengatur larangan khalwat. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang untuk berduaan di tempat khusus. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa dzi mahramin. Tidak boleh berkhalwat atau berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali ada mahramnya atau ada mahram dari pihak laki-laki ataupun perempuan tersebut. Setelah ada larangan khalwat, Islam pun memberikan aturan terkait larangan ikhtilat, yakni campur baur interaksi laki-laki perempuan tanpa ada uzur syar'i. Hal ini penting dipahami karena dua hal tersebut merupakan salah satu dari pemicu seseorang bisa melakukan hubungan yang tidak syar'i. Selain ada larangan khalwat dan ikhtilat, Islam pun memberikan perintah terkait baik laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat agar terhindar dari namanya pemicu untuk melakukan atau naiknya syahwat. Jelas hal ini merupakan berbeda dengan ajaran-ajaran atau konsep-konsep dari sistem yang lain. Selain perintah untuk menutup aurat, Islam pun memberikan aturan yang jelas bagaimana baik laki-laki dan perempuan berusaha dalam kehidupan sehari-harinya menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga farji mereka, dan itu lebih mulia, lebih suci bagi mereka. Tentu dengan konsep ini sangat kecil interaksi atau potensi baik dari sebuah negeri ini untuk melakukan aktivitas yang dilarang atau tidak sesuai dengan konsep kemanusiaan. Apakah cukup sampai ini? Ternyata tidak. Islam pun memberikan solusi yang lain, tambahan agar barier penghalang aktivitas taqarrub zina atau bahkan zina itu dapat terselesaikan.
Selain aktivitas yang bersifat individu, Islam juga mengatur konsep yang bersifat makro, yakni konsep terkait wilayah khusus dan wilayah umum. Wilayah khusus di situ di mana seorang perempuan hanya berinteraksi dengan keluarga atau mahramnya. Dan wilayah umum di mana Islam mengatur laki-laki atau perempuan berinteraksi secara umum. Ada 3 keadaan di mana masyarakat dapat melakukan interaksi sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah kondisi ekonomi, yang kedua karena kebutuhan pendidikan, yang ketiga ada karena kebutuhan kesehatan. Islam mengatur ketika seseorang memang memiliki hajat dalam kesehatan, maka dibolehkan melakukan interaksi. Bahkan interaksi yang bersifat khusus, misal proses operasi, yang dimana pasiennya perempuan dan dokternya adalah laki-laki. Islam membolehkan hal-hal tersebut. Jadi tidak dianggap bahwa Islam sangat kaku, tapi Islam memberikan solusi dalam kehidupan kita. Selain itu juga, Islam membentuk sebuah sistem pendukung agar kehidupan sosial ini bisa terjamin, yakni dukungan politik, di mana negara atau kita kenal dengan nama khilafah ini bisa memberikan aturan-aturan yang secara rigid, secara jelas bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan di negara tersebut. Yang kedua, sistem ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi. Kita melihat fenomena baby shower, kita melihat fenomena bagaimana suami malah menjual istrinya sebagai pekerja rumahan dan sebagainya. Ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. Maka Islam pun memberikan solusi dengan sistem ekonomi, dengan pendistribusian harta sesuai dengan syariatnya. Dan yang ketiga, kita paham beberapa masyarakat belum mengetahui bagaimana interaksi yang benar sesuai dengan syariat Islam. Ada bagian yang kanan, ekstrim kanan, yang mereka menganggap semua aturan Islam simple sehingga interaksi menjadi bebas. Ada yang ekstrem kiri yang menyebabkan sangat kaku, sehingga apa? Sehingga hubungan laki-laki perempuan sampai dilarang, sampai mengungkapkan kata suara wanita ada aurat. Ini adalah konteks yang sangat keliru. Maka butuh sistem lagi satu, yaitu sistem pendidikan, di mana warga negara memahami bagaimana berinteraksi sesuai dengan syariat Islam. Setelah aturan itu diberlakukan, maka Islam pun memberikan aturan yang lain. Bagaimana solusi agar naluri manusia, naluri berkasih sayang dapat terjalin dengan baik, yakni dengan syariat menikah. Tidak hanya menikah, yaitu pasangan laki-laki perempuan yang sah, tapi juga Islam memberikan solusi poligami bagi laki-laki yang adil untuk memberikan atau bagi untuk menolong para perempuan-perempuan atau janda-janda yang terlantar. Apakah selesai di situ? Ternyata tidak. Tentu jelas bahwa ketika masyarakat telah diberikan aturan syariat yang komplit, mulai dari larangan khalwat, larangan ikhtilat, larangan untuk memasuki wilayah khusus bagi selain mahram, diterapkannya ekonomi, politik, dan sosial dan pendidikan Islam, dan termasuk dimudahkannya proses pernikahan. Ketika ada masyarakat yang melakukan aktivitas takabur bizina dan aktivitas zina, ini merupakan hal yang sangat miris. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya telah diberikan oleh Islam, telah tersolisi oleh Islam. Maka Islam pun memberikan solusi dengan ukubat Islam. Bagi pelaku yang bujang, maka dia akan dicambuk sebanyak 100 kali. Dan bagi pelaku yang telah muhsan, telah menikah, maka dia harus dirajam. Ini solusi terakhir. Dan sangat masuk akal ketika sudah barrier sebanyak ini ditembus, maka menunjukkan bahwa dia merupakan apa? Merupakan warga negara yang bermasalah. Maka perlu diberikan pembinaan agar tidak memberikan racun pada warga yang lain. Demikian, semoga yang sedikit ini menjadi inspirasi kita bersama dan paham bahwa Islam ada solusi, khususnya interaksi laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.